Sahabat Foodies, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai 12 pertimbangan dan pertanyaan memulai bisnis food court. Bisnis food court itu bisa jadi merupakan bisnis yang cukup menarik untuk menjadi pilihan usaha. Apalagi kalau kita punya tempat atau lokasinya sendiri. Tinggal siapin aja nih infrastruktur, iklanin buat cari tenan, keisi penuh dan rame, konsumen datang. Andainya semudah itu. Pada kenyataannya banyak food court yang enggak berhasil nombok atau bahkan jalan untuk beberapa waktu terus kemudian tutup. Bahkan teman kita sendiri yang berpengalaman dengan model bisnis ini beberapa tahun yang lalu dengan hasil nombok dan tutup padahal food courtnya cukup rame dan tenannya juga banyak. Jadi apa ya yang harus diperhatikan ketika kita pengen berbisnis food court? Khususnya buat sahabat foodies yang enggak berpengalaman dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama adalah proyeksi bisnis yang adalah modal, pemasukan, pengeluaran, dan balik modalnya kapan. Ya, buatlah detail perhitungan bisnis sejak awal. Seperti berapa total modal yang dikeluarkan, alokasi modal dibuat secara detail, bangunan, marketing, dan lain sebagainya. Buat juga alokasi modal kerja awal untuk 3 bulan awal. Buat proyeksi pendapatan, kapan perusahaan dapat balik modal atau payback period, di angka berapa perusahaan harus tutup, close scenario, dan seperti apa sih proyeksi pertumbuhan bisnis dan strateginya. Yang kedua adalah arus kas atau cash flow dan sumber dananya. Kalau kondisinya ternyata nggak sesuai harapan nih, alias boncos atau rugi, berapa lama ya sebenarnya kita bisa bertahan dengan kondisi keuangan kita? Apa resiko keuangan yang terjadi kalau proyeksinya meleset? Atau misalnya nih terdapat uang pinjaman, apakah udah dipikirin pengembaliannya gimana? Atau kalau misalnya uangnya modal sendiri, berapa lama nih kita bisa nahan kondisi rugi itu? Ingat ya, hal pertama yang pasti terjadi adalah pengeluaran atau biaya. Dan hal yang belum terjadi adalah pendapatan atau omset. Yang ketiga, pemilihan lokasi yang tepat. Di mana sih lokasi tempat yang tepat untuk membuat food court? Pelajari, adakah food court lain yang sukses di lokasi tempat kita mau diriin food court itu ya. Lihat apakah target marketnya cukup besar dan potensial di lokasi tersebut. Apakah lokasi yang ditempati itu memiliki izin usaha? Apakah lokasi disewa atau milik sendiri? Apakah food court ini mendapatkan izin dari tetangga dan masyarakat? Hal ini penting banget ya teman-teman ya. Jangan sampai nih udah buka kemudian bermasalah sama izin. Yang keempat, pemahaman target market dan kompetitor. Kita harus memahami target market menginginkan food court yang seperti apa. Kenapa target market akan datang ke food courtnya kita? Gimana membuat mereka tahu dan akhirnya datang ke food court kita? Berapa daya beli market kita? Produk apa aja sih yang konsumen harapkan dari food court-nya kita? Fasilitas apa aja yang diharapkan? Misalnya ya, listrik, wifi, parkir, toilet, musola, dan lain sebagainya. Siapa sih yang akan jadi kompetitor kita? Coffee shop atau food court lain di daerah sana? Dan apa kelebihan dan kelemahan dari kompetitor kita? Yang kelima, konsep food court dan bangunan. Sahabat foodies harus hati-hati ya dalam membuat konsep food court. Selalu mengacu kembali pada target market dan kompetitor. Dan jangan buat konsep food court hanya berdasarkan selera ownernya aja. Apalagi kalau ownernya itu tidak mewakili target market yang kita bidik. Konsultasikan juga pada ahli konsep dan branding kuliner. Kalau terjadi kesalahan dalam konsep dan bangunan, biaya kedepannya akan sangat mahal. Bisa jadi food court-nya sepi, nggak sesuai target market, dan bisa jadi juga banyak butuh perbaikan setelah food court-nya berjalan. Yang keenam, pemilihan tenan yang tepat. Tenan itu dipilih berdasarkan konsep yang dibuat dan bisa membawa traffic untuk datang. Bisa jadi brand yang memang sudah dikenal atau yang lagi viral. Bisa juga tenan yang memang produknya pasti dibutuhkan oleh konsumen. Misalnya ya, tenan minuman kopi, tenan nasi goreng, kan pastinya orang suka ya sama produk-produk itu. Pilih juga tenan yang sudah berpengalaman dengan bisnis agar sudah paham potensi dan resiko bisnisnya.
Kalau tenannya baru mau coba-coba bisnis gimana? Nggak direkomendasikan tentunya. Apalagi misalnya space kitanya terbatas, kecuali ada pertimbangan lain. Yang ketujuh, aturan tenan yang detail. Tenan wajib A, B, C, D, sampai Z. Dan apapun itu, atur secara detail tertulis. Buat checklist sedetail mungkin dari berbagai hal yang kita pikirin. Misalnya ya, kewajiban menggunakan kaos khusus, piring khusus, dan lain sebagainya. Wajib ditandatangani oleh pemilik tenan, bukan karyawan. Selalu cantumkan konsekuensi terkait pelanggaran peraturan. Tentu aturannya jangan menguntungkan hanya pihak food court saja ya, tapi sangat merugikan buat sisi tenan. Harus sama-sama menguntungkan. Intinya, detail, sepakat, dan saling menguntungkan pada akhirnya. Kalau pengen kuat, gunakan notaris atau legal, tapi memang biayanya lebih besar. Yang kedelapan, pengelola tenan dan bangunan. Wajib punya pengelola tenan. Pasti akan ada aja sih nanti keluhan, komplain, masalah, dan lain sebagainya. Contoh ya, misalnya kayak ada tiba-tiba nanti ada bocor, ada listriknya mati, airnya enggak jalan, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada pengelola di lokasi, maka owner food court-nya siap-siap akan dicariin sama tenannya. Kalau cari pengelola itu yang profesional ya, jangan sembarangan orangnya. Hindari juga pengelola menerima cash dari tenan. Wajib transfer ke rekening perusahaan atau rekening ownernya food court. Pastikan pengelola ada peraturan dan perjanjian tertulis dengan owner. Yang kesembilan, promosi dan sales channel. Setelah semua siap, hal sangat penting adalah berpromosi. Kita harus memperkenalkan food court kita ke target market. Buat konten promosi yang membuat target market merasa wajib datang. Bisa juga buat konten yang membuat target market itu FOMO, fear of missing out. Itulah sejak awal kenapa konsep food court juga harus menarik dan memiliki nilai jual. Pemilihan tenan juga harus bagus agar target marketnya mau datang. Selain promo, kerjasama juga dengan delivery platform, buat juga website khusus yang di dalamnya ada seluruh tenan. Bisa juga buat promo untuk big order atau catering yang melibatkan tenan. Promosi ini, ingat ya, butuh anggaran rutin dari manajemen. Karena itu ini harus dijadikan biaya bulanan yang pasti dialokasikan untuk keluar. Yang ke-10, sewa atau bagi hasil. Apakah tenan sewa atau bagi hasil ya dari persentase omset? Tergantung hitungan dan seyakin apa food court kita akan ramai. Kalau kita yakin pasti sangat ramai, opsi persentase dari omset tentu menarik sekali. Wajibkan tenan menggunakan POS atau mesin kasir yang sama, jadi kita mudah mengontrolnya. Tapi kalau kita tipikal main aman, mungkin pengenaan biaya sewa akan lebih terukur. Untuk sewa, kalau sepi pemasukan kitanya sudah fix, sudah jelas, sehingga biayanya sudah teratur. Kalau ramai, ya kita cukup happy aja ya, karena tenannya juga pasti senang. Yang ke-11, kontrol operasional. Apakah dengan adanya manajemen di food court, owner nggak perlu kontrol? Tetap perlu melakukan kontrol, khususnya terkait biaya dan layanan. Misalnya ya, manajemen mengajukan biaya perbaikan. Nah, kita sebagai owner ya harus ngontrol, betul nggak biaya perbaikannya. Survei juga ke tenan apakah sudah dilayani sesuai harapan. Jangan sampai nih ya, misalnya manajernya udah digaji, ternyata jarang datang. Uang perbaikan, bayar listrik, dan lain-lainnya malah ditilep karena percaya begitu saja. Kontrolnya itu secara reguler, gunakan CCTV, digital payment, dan lain sebagainya. Sesekali kirim juga nih mystery guest untuk mengecek berbagai hal. Berikan job desk, KPI atau ukuran kerja, serta reward dan punishment. Yang ke-12, pilihan lain yang masuk akal. Apakah Anda yakin bisa menjalankan food court ini dengan maksimal? Apakah Anda punya pekerjaan lain yang lebih fokus? Atau yakin nggak menyerahkan bisnis dan investasi Anda ke karyawan? Punya pengalaman untuk menjalankan semua ini atau enggak? Nah, kalau ragu-ragu, coba pikirin lagi. Mau ngelola sendiri atau enggak? Apa enggak lebih baik sewain aja satu bangunan semua ke orang lain? Terima uang bulanan dari penyewa bangunan, dapat passive income. Kepala kita juga nggak pusing ngurusin tenan dan operasional. Bisa juga dikerjasamain ya dengan operator atau pebisnis kuliner lain. Bisa juga dapat dari persentase omset mereka bulanan atau dikombinasi sewa dan persentase omset.
Sahabat Foodies, terus tungguin ya video terbaru kami. Silahkan di-subscribe YouTube channelnya Foodies dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga teman-teman kita di luar sana yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.